Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakil dari kelas 10E dan saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan Banjar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lokasi daerah Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang terletak di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar didirikan pada tahun 1520 Masehi dengan pusat pemerintahannya berada di sekitar daerah Kuin Utara, yaitu di daerah Banjarmasin. Kemudian dipindahkan ke Martapura setelah Kuin Utara dihancurkan oleh Belanda. Inilah beberapa sultan dari kerajaan Banjar. Total sultan yang berada di Kesultanan Banjar ada 19. Dengan sultan pertamanya, yaitu Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah, dan raja terakhirnya, Sultan Muhammad Seman. Sultan-sultan terkenal di Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari dan Sultan Hidayatullah. Bagaimana berdirinya Kerajaan Banjar? Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha. Pada masa pemerintahan Raja Sukarama, Raja keempat, terjadi konflik perebutan tahta negara Daha antara dua orang anaknya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Namun, Raja Sukarama justru berpesan agar pengganti tahtanya adalah Pangeran Samudra, anak dari Putra Galuh, anak ketiga Raja Sukarama. Terlalu berambisi menjadi penguasa, Pangeran Tumenggung tidak terima dengan pesan tersebut. Ia sangat memusuhi Pangeran Samudra. Setelah Raja Sukarama wafat, jabatan dipegang oleh anak tertua, yaitu Pangeran Mangkubumi. Waktu itu, Pangeran Samudra baru berumur 7 tahun. Pangeran Mangkubumi tak terlalu lama berkuasa, karena ia dibunuh oleh pengawalnya yang berhasil dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Dengan meninggalnya Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Tumenggung naik tahta. Merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra memilih untuk meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di Pelabuhan Banjar. Ketika Pangeran Samudra telah dewasa, ia bertemu dengan Pati Masih, seorang penguasa bandar yang telah memeluk agama Islam. Setelah berdiskusi dengan Pati Balit, Pati Balitung, dan Pati Kuin, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Pengangkatan menjadi Raja Banjar menjadi titik balik perjuangan Pangeran Samudra. Ia berhasil membangun kekuatan politik baru sebagai tandingan untuk memperoleh kembali haknya sebagai raja di negara Daha. Berikut adalah proses menjadi kerajaan Islam. Pangeran Tumenggung dari kerajaan Daha mendengar kabar ada kerajaan baru bernama Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Samudra. Ia marah dan tak mau tinggal diam. Dia segera mengirim pasukan perang ke Sungai Barito dan ujung Pulau Alak untuk menyerang Pangeran Samudra. Menghadapi kenyataan, Pangeran Samudra sadar kekuatan pasukannya belum mampu melawan pamannya. Atas saran Pati Masih, ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu dengan syarat Raja Banjar beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Pangeran Samudra pun menerima syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata beserta penghulu bernama Khatib Dayan untuk mengislamkan Kerajaan Banjar. Dengan bantuan tersebut, Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Tumenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Sejak saat itu, Kesultanan Banjar berdiri dan daerah-daerah lain mulai tunduk. Pangeran Samudra pun kemudian bergelar menjadi Sultan Suryansyah. Inilah kehidupan politik Kesultanan Banjar. Sejak awal didirikannya Kesultanan Banjar, telah menjalin ikatan dengan Kesultanan Demak di Jawa. Hubungan tersebut adalah salah satu sikap politik yang diambil oleh Sultan Samudra untuk menghindari ancaman dari luar. Selain itu, sikap yang menempatkan agama Islam sebagai agama resmi di Banjar mempermudah Kesultanan Banjar dalam menjalani hubungan dengan kerajaan Islam di Nusantara. Sistem pemerintahan Banjar mirip dengan sistem Kesultanan di Jawa, di mana raja atau sultan sebagai pusatnya. Inilah kehidupan sosial dan ekonomi Kesultanan Banjar.
Dalam masyarakat Banjar, terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan dan keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurus masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara, lapisan bawah, yaitu golongan mayoritas, diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Kalimantan Selatan memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam kerajaan Banjar. Dalam hal industri, kerajaan Banjar menghasilkan besi dan logam. Kemampuan dan keahlian mereka mengecor logam seperti perunggu yang dapat menghasilkan bermacam barang-barang untuk diekspor. Sejak abad ke-17, kerajaan Banjar terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata lainnya seperti golok, kapak, cangkul, dan lain-lain. Berikut adalah kehidupan budaya Kesultanan Banjar. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, yaitu suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu, yaitu suku Manyan, dan kelompok Banjar Hulu, yaitu suku Bukit. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir yang berbeda oleh sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Masyarakat Banjar adalah perpaduan suku Ngaju, Manyan, dan Bukit. Kemudian adalah masa kejayaan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-16. Pada waktu itu dipimpin oleh 3 sultan secara berurutan, yaitu Sultan Musta'in Billah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Saidullah. Dan paling terkenal ketika masa Sultan Musta'in Billah. Sultan inilah yang memindahkan keraton dari Kuin ke Kayutangi Martapura karena keraton hancur diserang Belanda pada tahun 1612. Masa kejayaannya dikarenakan kepemilikan komoditas lada. Di masa kejayaan inilah, Banjar memiliki modal yang cukup untuk menghadapi ancaman serangan dari kerajaan-kerajaan dari Jawa, seperti Kerajaan Tuban. Masa kejayaan tersebut berhasil mengantarkan Kesultanan Banjar menjadi kerajaan terkuat di Pulau Kalimantan. Berikut adalah bagaimana runtuhnya Kerajaan Banjar. Pangeran Antasari memimpin rakyat melawan Belanda. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Perang Banjar, dan berlangsung dari tahun 1899 Masehi hingga 1905 Masehi. Namun, Pangeran Antasari meninggal dunia pada 11 Oktober 1862 Masehi akibat penyakit cacar. Pangeran Antasari kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Muhammad Seman, yang memimpin cukup lama hingga akhirnya wafat pada 1905 Masehi ketika sedang bertempur dengan Belanda di Sungai Manawing. Dengan wafatnya Muhammad Seman, maka berakhirlah kekuasaan Banjar. Belanda kemudian menghapuskan status Kesultanan Banjar dan memasukkan seluruh bekas kekuasaannya ke dalam Residensi Zuider en Ulster Afdeling van Borneo di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Inilah peninggalan Kerajaan Banjar. Pertama, ada Masjid Sultan Suryansyah. Kedua, ada Candi Agung di Amuntai. Ketiga, ada makam para raja-raja Kesultanan Banjar seperti makam Sultan Suryansyah, makam Sultan Musta'in Billah, makam Sultan Inayatullah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sejumlah buku, senjata, stempel kerajaan, dan perkakas lainnya yang disimpan di Museum Lambung Mangkurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.